Jadi kesimpulannya Mas Julian, PPS ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Arti untuk memilih tarif itu berarti kita sesuaikan juga dengan apa yang mau kita laporkan gitu ya? Iya, ada dong Mas Julian. Jadi untuk peserta PPS yang berkomitmen repatriasi ataupun investasi, maka repatriasinya itu harus dilaksanakan paling lambat 30 September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kawan pajak, di tahun 2022 ini saya Julian akan memandu podcast Ruang Rapat. Dan kali ini kita udah kedatangan dua narasumber dan halo Ibu Lala dan Ibu Fitria. Halo Mas Julian. Ini gimana nih kabarnya nih Ibu Lala dulu nih? Iya, alhamdulillah sehat-sehat ya. Gimana Julian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya untuk Ibu Fitri gimana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat dong. Harus sehat ya, apalagi Omikron katanya udah masuk ke Indonesia ya. Jadi kita Iya. harus tetap waspada ya, Iya, sama betul. virus-virus itu ya. Udah mulai banyak ya Mas Bener Julian ya. banget. Ya Jadi- 5M-nya mungkin jangan sampai dilupakan ya Mas Julian ya. Benar. Iya. Ingat pesan ibu katanya. Iya, betul. Nah, untuk kali ini kan kita mau ngebahas salah satu peraturan yang sebenarnya udah ada dari tahun lalu ya 2021 ya, Iya. yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan katanya Iya. nih ya. Nah, jadi ini saya udah punya beberapa pegangan pertanyaan nih ya untuk dibahas kali ini sama narasumber-narasumber kita. Nah, di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini kalau nggak salah tuh ada beberapa ya, ada KUP, PPN kayak itu dan kurang lebih kayak perumahan itulah klaster-klaster Oh iya, katanya nih ya. betul. Nah, boleh tahu nggak sih Undang-Undang HPP yang kemarin-kemarin itu udah banyak disosialisasikan itu seperti apa nih? Tapi sebelumnya Mas Julian, tadi kan kita belum jargon kita nih. Oh iya, Ayo, jangan gimana? sampai terlupakan itu. Wah, ya. hebat Iya. ya, podcast wajib ya. Iya, wajib. Oke. Jadi Jargonnya seperti apa nih? Jabar tilu, yuk, yeah. Oke. Jabar tilu, you, ya, udah anak muda banget ya. Iya, kayak pasti, MC-nya ya. Aduh, masih muda ya saya. Oke, lanjut ya tadi nih Oke. Undang-Undang HPP itu kayak apa nih gitu? Oke, jadi gini Julian, jadi Undang-Undang HPP itu adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan oleh DPR ya, tanggal 7 Oktober 2021 dan diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Nah, kenapa disebut klaster PPS juga gitu ya? Nah, klaster PPS ini karena Undang-Undang HPP ini mencakup kayak tadi disebutkan kan bahwa ada PPH, pajak penghasilan, PPN ya, pajak pertambahan nilai dan ada juga cukai gitu ya, pajak karbon gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan klaster PPS ini adalah salah satu dari Undang-Undang HPP. Jadi tadi PPS apa? Program Pengungkapan Sukarela gitu ya. Jadi ini Julian. termasuk hal yang baru juga ya Mbak Lala ya. Selain dengan pajak karbon, berarti PPS ini hal yang baru juga. Ya, betul banget Fit. Oke, jadi tadi ada pajak karbon dan undang-undang mengenai PPS ya, program pengungkapan sukarela. Jadi PPS ini bukan Bukan PPS ya. PPS bukan Bukan. makanan ya, apalagi- Bukan. apalagi kita sore-sore gini kayaknya enak banget buat makan nih. Nah, apa nih? Nah, kalau misalnya kita dengar-dengar ya, apalagi saya udah baca-baca kalau saya di tahun 2021 kemarin sempat rame-ramenya nih, banyak yang komen di Instagram, di Twitter, ngebahas tentang ya ada yang nanya lah di komentar. Tax min gitu, katanya bakal ada apa ya namanya tax amnesty jilid 2 ya, atau tax amnesty episode 2 nih ya gitu. Nah, PPS ini seperti apa gitu? Apakah memang seperti itu apa gimana nih? Oh, jadi PPS ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara sukarela berdasarkan pengungkapan harta. Jadi nanti si peserta PPS ini mengungkapkan hartanya dengan cara membayar PPH berdasarkan pengungkapan harta. Nah, sebenarnya mungkin Mas Julian juga bertanya-tanya, kenapa ada PPS ini ya? Benar. Jadi ada hal yang melatar belakangi program pengungkapan sukarela. Nah, itu pertama masih terdapat wajib pajak peserta tax amnesty yang tempo hari, bukan tempo hari ya, yang tahun 2016 atau 2017 itu kurang mengungkapkan hartanya. Lalu kedua, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum
mengungkapkan hartanya seluruhnya di SPT PPH tahun 2020. Kok DJP bisa tahu ya Mas Julian? Kalau ada yang kurang ungkap atau belum ungkap harta itu ya. Karena ada pertukaran data otomatis nih Mas Julian, dan juga ada data dari ILAP. Jadi data dari instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya gitu. Jadi bisa ketahuan nih hartanya yang kurang ungkap apa aja dan siapa aja yang kurang ungkap hartanya. Jadi sebenarnya tuh DJP tuh udah pegang nih ya sebenarnya tuh data-data wajib pajak gitu ya. Karena ada pertukaran tadi ya. Iya, otomatis itu. Nah, jadi sesuai dengan apa ya? Biasanya kalau DJP itu kalau punya program itu pasti punya tujuan, punya maksud gitu kan, terus punya target kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk tujuan sendiri gitu, tujuan adanya PPS ini apa sih? Oke, kawan pajak gini ya, tujuan dari program pengungkapan sukarela ini itu pada saat, ingat nggak tuh setelah TA ya, TA itu kan tahun 2017 ya Julian ya. Nah itu ternyata terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara signifikan nih Mas Julian, Mbak Fitri ya. Jadi di PPS ini juga diharapkan efek positif itu ya akan berlanjut nih sampai sekarang gitu ya. Jadi masyarakat diharapkan patuh, dan ini sekarang juga secara sukarela. Lalu dalam program ini juga diberi kemudahan nih Mas Julian, Mbak Fitri ya. Itu kemudahannya itu adalah kebebasan untuk memilih tarif. Gitu. Tadi tarif kan nanti akan dijelaskan ya Mbak Fitri. Nah, jadi kesimpulannya Mas Julian, PPS ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Gitu Mas Julian, Mbak Fitri. Jadi ada pengalaman ya dari tax amnesty tahun lalu, beberapa tahun lalu ada peningkatan kepatuhan kayak gitu ya. Oke, ternyata tujuannya juga luar biasa ya. Dan kalau misalnya untuk manfaatnya sendiri nih, gimana nih? Sebenarnya banyak ya manfaatnya Mas Julian yang bisa dirasakan oleh kawan pajak jika mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, untuk kebijakan 1, jadi untuk wajib pajak yang peserta TA kemarin kan apabila kurang ungkap harta kan dikenakan PPH plus sanksi 200%. Nah, jadi kalau ikut PPS ini nggak kena tuh Mas Julian sanksi tersebut. Dan juga kalau misalnya kelupaan nih lapor harta di SPT 2020 kan harusnya dikenakan PPH atas harta yang belum diungkapkan itu, dan juga ada sanksi administrasinya. Nah, nanti peserta PPS juga bisa terhindar dari sanksi tersebut, dan juga atas tahun pajak 2016, 17, 18, 19 sampai 2020 itu tidak diterbitkan ketetapan. Nah, itu atas kewajiban PPH, PPH Potput dan juga PPN. Tapi kecuali untuk pajak yang sudah disetor atau dipungut tapi belum disetorkan itu nggak termasuk ya. Benar. Dan yang paling penting adalah perlindungan data nih Mas Julian. Jadi data yang harta yang diungkapkan di program pengungkapan sukarela ini tidak dapat dijadikan dasar untuk penyidikan, penyelidikan dan juga penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Sebenarnya tuh kayak kurang lebih hampir sama sih sama waktu tax amnesty itu ya. Betul. Ada manfaat dari harta-harta tersebut gitu ya yang akan diungkapkan. Oke nih, kalau misalnya untuk tax amnesty kan kalau nggak salah ada 3 periode ya dulu tuh ya. Jadi kalau nggak salah 9 bulan. Nah, kalau misalnya untuk apa ini PPS ini 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, apa berapa lama gitu? Oke, program pengungkapan sukarela ini berdasarkan undang-undang tadi ya nomor 7 tahun 2021 itu undang-undang HPP itu berlaku 6 bulan nih Mas Julian ya. Jadi dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Gitu Mas Julian. Oke, jadi 6 bulan ya dari 1 Januari. Berarti ini kita udah masuk ke bulan kedua ya. Nah, iya betul. Dan semoga ini udah banyak banget yang ikut ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk tadi kan saya udah bicara tentang periode 1, periode 2, periode 3 untuk tax amnesty gitu. Nah, berarti kan kalau tax amnesty
apa yang namanya tuh mekanismenya seperti itu. Nah, apakah sama PPS ini? Kalau untuk program pengungkapan sukarela ini berbeda ya memang dengan teks amnesti. Jadi untuk PPS ini ada 2 kebijakan. Jadi kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kita bahas kebijakan 1 dulu ya. Jadi kalau kebijakan 1 program pengungkapan sukarela itu adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum atau tidak sepenuhnya diungkapkan waktu peserta mengikuti teks amnesti kemarin. Jadi otomatis yang bisa ikut kebijakan 1 adalah wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang sebelumnya mengikuti teks amnesti. Nah, sedangkan untuk basis harta di kebijakan 1 itu adalah harta per 31 Desember 2015. Nah, tarifnya sendiri itu sama kayak teks amnesti, ada 3 tarif. Di sini juga ada 3 tarif, cuman berlakunya bukan bertahap ya Mas Julian ya. Jadi tarifnya itu ada 11%, 8%, dan 6%. Untuk apa aja sih tarifnya? Kapan pakai tarif tertentu? Jadi untuk yang 11% itu untuk harta deklarasi luar negeri, sedangkan yang 8% itu harta luar negeri repatriasi dan juga aset dalam negeri, sedangkan yang tarif yang terkecil 6% adalah harta luar negeri yang direpatriasi dan juga harta dalam negeri yang diinvestasikan ke 3 bentuk investasi, yaitu pertama SBN, lalu hilirisasi, dan yang terakhir adalah di sektor energi yang terbarukan atau renewable energy. Jadi itu untuk kebijakan 1 seperti itu mekanismenya. Jadi untuk tarif itu beda sama tarif waktu TA ya. Kalau TA kan periode 1 tarifnya sekian. Ya, kalau misalnya untuk PPS ini dari Januari sampai Juni nanti tarifnya itu aja terus gitu kan ya. Flat ya. Benar. Kalau misalnya untuk kebijakan 2 ini kayak gimana nih? Kalau kebijakan 2 itu sama tadi ya, pembayaran PPh final yang Mbak Fitri, tapi ini berdasarkan harta yang belum dilaporkan atau diungkapkan gitu ya dalam SPT tahunan orang pribadi tahun 2020. Demikian kawan pajak ya. Jadi bedanya seperti itu ya Fit ya. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya hanya orang pribadi saja nih, baik yang sudah pernah mengikuti teks amnesti maupun yang belum pernah mengikuti teks amnesti. Nah, basis pengungkapannya tadi disebutkan bahwa itu harta perolehan tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan tadi ya dalam SPT tahunan 2020. Nah, tarifnya tadi sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Fitri ya. Jadi sama peruntukannya tapi ada perbedaan. Dia lebih tinggi ya Fit ya. Lebih tinggi dari kebijakan 1 gitu ya. Jadi 18% itu adalah untuk deklarasi luar negeri. Lalu 14% itu adalah untuk harta luar negeri yang direpatriasi ya, dan juga untuk aset dalam negeri. Lalu 12% ya Fit ya, 12% untuk harta yang direpatriasi dari luar negeri atau harta dalam negeri yang diinvestasikan seperti tadi ya, yang udah dijelasin sama Mbak Fitri, yaitu untuk yang diinvestasikan ke surat berharga negara, lalu juga diinvestasikan ke perusahaan hilirisasi renewable energy tadi, kayak gitu Mas Julian. Jadi mungkin kalau misalnya aku tangkap nih ya, arti untuk memilih tarif itu berarti kita sesuaikan juga dengan apa yang mau kita laporkan gitu ya. Kalau mau hartanya cukup dideklarasikan ya udah pakai tarif yang paling tinggi berarti ya di kebijakan tersebut. Kalau ingin menggunakan tarif yang rendah ya hartanya diinvestasikan ke 3 bentuk investasi tersebut Mas Julian. Jadi ada kebebasan ya. Sebenarnya lebih enak sih ya untuk PPS ini. Nah, nyambung sama tadi saya sempat nyinggung-nyinggung tentang perbedaan TA sama PPS gitu kan. Betul itu. Nah, selain tarif mungkin ya tadi kan ada tarif, apalagi sih mungkin yang bikin beda gitu dari TA sama PPS ini? Soalnya di media-media juga masih nyebutin ya teks amnesti jilid 2 gitu, teks amnesti jilid 2 kayak gitu. Nah, coba deh Mbak Fitri jelasin. Jadi sebenarnya jelas beda ya Mas Julian ya. Pertama itu dari tata cara dan ketentuannya. Nah, di PPS ini ketentuannya dibuat lebih sederhana daripada teks amnesti kemarin nih. Dan juga secara tata cara juga berbeda. Jadi lebih simple, lalu menggunakan teknologi nih. Kita banyak mengandalkan teknologi. Dalam hal apa? Dalam hal penyampaian dan pelaporannya. Penyampaiannya itu kita semuanya
elektronik ya Mas Julian ya. Jadi minimalisir tatap muka. Kalaupun tatap muka itu cuma untuk helpdesk bisa, cuman kalau untuk penyampaiannya semuanya dilaksanakan secara elektronik. Gitu. Itu doang atau ada lagi? Kayaknya masih banyak nih harusnya nih perbedaannya. Iya, Boleh, Mbak jadi Lala. dalam PPS ini itu pemerintah kan telah memiliki data wajib pajak ya, Fit, ya tadi udah dijelasin kan tadi. Nah, data apa? Itu data wajib pajak yang belum patuh pajak gitulah. Dan ini perbedaannya juga ya, karena data ini tidak dimiliki oleh pemerintah ya, oleh DJP waktu tax amnesty gitu loh, waktu tahun 2016-17 kemarin ya Mbak Fitri ya. Jadi dengan adanya data wajib pajak yang belum patuh pajak ini, PPS ini memberikan kepercayaan nih ya, kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan, melaporkan hartanya yang belum dilaporkan. Jadi benar-benar menekankan inisiatif wajib pajak ya, kejujuran wajib pajak, dengan harapan juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak gitu Mas Julian. Oke, jadi benar-benar beda ya tax amnesty sama PPS ini. Sebenarnya banyak banget yang beda, apalagi yang kelihatan banget itu tadi dari manual ke elektronik gitu kan. Murni ya, full elektronik ya. Jadi apalagi ini sampai bulan Juni gitu kan, ini udah Februari. Jadi ayolah kalau misalnya kawan pajak ada yang mau ikutan program pengungkapan sukarela ini, ayo mending dari sekarang kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya saya pengen ikut ikut PPS nih, ada nggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu? Oh, ada tuh Mas Julian. Kalau untuk kebijakan 1 itu wajib pajak dapat mengungkapkan hartanya yang belum atau tidak sepenuhnya diungkapkan waktu TA kemarin, itu sepanjang datanya tuh belum ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi DJP belum tahu nih, boleh Mas Julian ikut PPS untuk mengungkapkan hartanya. Kalau udah tahu mah nggak bisa. Lalu yang kedua, tentunya harta yang diungkapkan itu harta perolehan dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. 85. Belum lahir ya pasti Mas Julian ya. Lagi di mana Julian? Ya, belum ada kayaknya. Itu untuk kebijakan 1 ya. Iya, betul. Nah, untuk kebijakan 2 itu kayak gimana? Oke, kayaknya kalau kebijakan 2 lebih complicated ya, lebih banyak nih syarat-syaratnya nih Mas Julian. Jadi yang pertama itu untuk syarat umum pastinya wajib pajak harus memiliki NPWP ya. Lalu juga membayar pajak penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan harta bersihnya. Lalu juga wajib pajak harus menyampaikan SPT OP ya, SPT orang pribadi tahun 2020. Dan satu lagi nih yang penting nih Mas Julian. Jadi wajib pajak mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai 2020. Lalu ada juga ketentuan-ketentuan lainnya ya nih Mas Julian ya. Jadi tidak sedang diperiksa atau dibukper. Dibukter pada nggak ngerti kali ya. Jadi dibukper itu adalah bukti permulaan ya. Jadi untuk tahun pajak 2016 sampai 2020 juga. Lalu juga tidak sedang dilakukan penyidikan, penyelidikan atau proses peradilan ya, dan menjalankan tindak pidana di bidang perpajakan. Kayak gitu Mas Julian. Oke, jadi kalau mau ikutan berarti tadi harus lapor dulu tahun 2020 ya. Iya, betul. Oke. Oh, berarti kalau misalnya tadi yang dibahas sama Bu Lala, berarti kan kita harus lapor tahun 2020 ya. Berarti kalau misalnya nggak lapor, bisa ikut apa enggak atau gimana nih? Nah, karena pelaporan SPT tahunan 2020 itu termasuk syarat untuk mengikuti PPS kebijakan 2, berarti harus lapor dulu nih Mas Julian, SPT tahunan 2020-nya. Caranya gimana? Jadi caranya dengan melaporkan harta pada SPT tahun sebelumnya ditambah harta yang diperoleh dari penghasilan tahun 2020. Nah, sisanya di luar itu diungkapkannya di program pengungkapan sukarela. Oh gitu, jadi ada mekanismenya juga. Iya, ya? jadi misalnya nih terakhir Mas Julian lapornya tahun 2019. Misalnya hartanya ada 3. Hartanya ada 3 yang dilaporin di SPT 2019. Berarti kalau mau lapor SPT 2020, isi hartanya berarti isi harta di SPT 2019 ditambah harta dari penghasilan tahun 2020. Nah, selain yang di luar itu bisa Mas Julian ikutkan di program pengungkapan sukarela. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya
mau ikutan PPS ini kan berarti ada caranya juga ya. Tadi kan nyambung dari Ibu Fitria juga kan. Nah itu ada caranya nggak sih? Harus ngapain gitu? Harus nyiapin apa gitu? Jadi gini Mas Julian ya. Jadi untuk dapat mengikuti PPS ini wajib pajak perlu melaporkan surat pemberitahuan pengungkapan harta gitu ya. Kalau dulu kan panggilannya SPH ya untuk TA ya Mbak Fitri ya. Surat penyampaian harta. Surat penyampaian harta. Kalau sekarang namanya adalah surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH ya. Itu dalam bentuk e-form. Jadi kita download dulu e-formnya ya dan disampaikan secara elektronik melalui DJP online gitu Mas Julian. Nah, di mana tadi alamatnya? HTTPS ya djponline.pajak.go.id seperti itu. Dalam jangka waktu 24 jam dalam waktu 7 hari, namanya juga online, bebas lah ya. Mau di mana aja, kapan aja gitu Mbak Fitri ya. Tapi standar waktunya adalah standar waktu Indonesia bagian barat. Demikian ya wajib pajak kawan pajak semua. Nah, setelah menyampaikan SPPH ini wajib pajak otomatis mendapatkan surat keterangan ya, surat keterangan otomatis dari sistem gitu Mas Julian. Oke, dan lagi-lagi selain 24 jam dalam seminggu ini juga sampai bulan Juni. Lagi-lagi ya kita ingetin lagi ya. Jadi masih ada waktu karena ini Februari berarti nanti masih sampai Juni masih ada 5 bulan ya. Dan itu pun full online ya. Kalau misalnya untuk pelaporan jadi bisa mau lapor dimanapun, kapanpun walaupun sampai bulan Juni tetap ya. Nah kalau misalnya untuk ngitung besarannya gitu yang harus dibayarkan berarti ada PPH final ya kalau nggak salah kan. Nah itu gimana? Jadi cara menghitung PPH final di program pengungkapan sukarela ini rumusnya simpel Mas Julian. Jadi PPH final itu sama dengan tarif dikali nilai harta bersih. Tarif dikali nilai harta bersih. Yang dibedakan itu adalah gimana cara hitung harta bersihnya. Nah, untuk di PPS kebijakan 1 itu harta bersih itu diperoleh dari harta dikurangin utang. Cuman kalau pengertian hutang di kebijakan 1 ini ada ketentuannya nih. Kalau untuk orang pribadi itu maksimal 50% dari nilai harta, sedangkan kalau badan itu maksimal 75% dari nilai harta. Itu untuk kebijakan 1. Sedangkan kebijakan 2 cara memperoleh harta bersihnya itu harta dikurangin pokok utang. Dan utang di sini nggak ada maksimalnya ya, Mbak Lala ya. Betul. Nggak ada maksimalnya. Oke, jadi ada perbedaannya tuh tadi orang pribadi 50%, badan 75%. Iya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat SPT tahunan gitu kan. Kalau SPT tahunan kan ternyata saya salah ngisi atau salah input gitu kan. Itu ada yang namanya SPT pembetulan. Nah, SPT pembetulan 1, 2, 3 ya terserah gitu. Nah, untuk tadi apa SPPH itu ada pembetulan juga nggak sih atau gimana tuh? Iya, di SPPH ini dimungkinkan ya untuk menyampaikan lagi pembetulan dalam bentuk SPPH kedua yang Mbak Fitria dalam bentuk SPPH ketiga seperti itu Mas Julian. Bahkan juga kalau memang kita tiba-tiba berubah pikiran nih gitu ya, kita mau udah dibatalkan aja gitu. Nah itu kita juga tetap menyampaikan SPPH tapi dengan nilai 0. Tapi harap diingat kawan pajak ya. Jadi kalau kita sudah mencabut atau membatalkan SPPH kita nggak bisa lagi nih untuk melaporkan SPPH kita gitu ya. Jadi udah nggak boleh lagi gitu. Jadi kalau jadi kalau misalnya dicabutnya di bulan Maret, kita tetap nggak bisa ikut PPH lagi ya, namanya? Nggak bisa menyampaikan SPPH. Padahal kan jangka waktunya sampai Juni. Tapi kalau misalnya sudah mencabut di bulan Maret, otomatis nggak bisa lagi ya Mbak Lala ya. Galau gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mendingan kalau misalnya ikutan itu udah mending dari sekarang aja. Jadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan masih bisa diperbaiki itu sampai bulan Juni. Sampai bulan Juni ya. Jadi apalagi kalau misalnya nanti ternyata kawan pajak itu ikutan di bulan Juni gitu kan. Wah mepet banget ya kalau misalnya ada pembetulan ya. Jadi dari sekarang-sekarang sengaja sampai bulan Maret lah ya gitu. Jadi biar cepet nih kalau misalnya ada pembetulan lagi. Oke, nah kalau misalnya TA gitu kan.
Ini lagi-lagi saya ngebandinginnya sama tax amnesty nih. Iya. Kalau nggak salah dulu tuh tax amnesty, kalau misalnya udah ikut tax amnesty, tahun-tahun selanjutnya tuh ada yang namanya pelaporan. Nah ini ada kewajiban nggak sih buat yang ikutan PPS? Iya, ada dong Mas Julian. Jadi untuk peserta PPS yang berkomitmen repatriasi ataupun investasi, maka repatriasinya itu harus dilaksanakan paling lambat 30 September 2022. Sedangkan untuk investasi itu paling lambat 30 September 2023. Selain itu, peserta PPS dengan komitmen repatriasi dan juga investasi wajib menyampaikan nih laporan realisasinya. Laporan realisasinya melalui halaman DJP online, dan batas waktu pelaporannya sama dengan batas waktu SPT tahunan. Jadi biar nggak lupa ya Mas Julian. Dan dilaporkannya itu sampai berakhirnya jangka waktu repatriasi ataupun investasi tersebut. Nah kalau misalnya kita membahas tentang konsekuensi nih, kalau misalnya ada yang dia tuh sampai bulan Juni itu ternyata masih ada yang nggak lapor, atau ternyata nggak semua kelaporin nih, sebenarnya setengah-setengah gitu ya. Sebenarnya dia ikut tapi ternyata nggak kelaporin, pasti ada malah dia lupa pasti. Saking banyak. Gimana gitu kan? Sultan-sultannya gitu. Itu punya konsekuensi nggak sih? Nah gini ya Mas Juliannya, jadi bagi peserta PPS ya untuk kebijakan 1, jadi kalau sampai batas akhir PPS tadi ya tanggal 30 Juni 2022 masih ada harta yang belum diungkapkan, maka itu akan dikenai tambahan PPh final ya dari harta tambahan tadi. Jadi tarifnya bagaimana? Itu 25% untuk badan ya, lalu 30% untuk orang pribadi dan 12,5% untuk WP OP tertentu. Ditambah, nah ini ditambahnya nih yang berat nih Mbak Fitri ya, 200% loh. Gede juga 200%. Habis dong hartanya. Sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak ya. Nah itu tentang kebijakan 1 ya. Kebijakan 2 punya konsekuensi juga nggak? Oh pastinya. Jadi bagi peserta PPS kebijakan 2 yang sampai dengan jangka waktu berakhirnya PPS ada harta yang belum diungkap dalam SPPH, maka akan dikenai PPh final atas harta bersih tambahan itu sebesar 30%, ditambah sanksi pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi tarifnya 30% plus sanksi. Jadi baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2 punya konsekuensi tersendiri ya, dan ada tarif-tarifnya tersendiri gitu. Bukan tarifnya apa? Sanksinya gitu, ada sanksi-sanksi tersendiri. Nah, ini sebenarnya udah nggak kerasa banget nih. Udah berapa menit kita ngobrol gitu kan tentang PPS ini, sebenarnya kayaknya masih panjang banget nih ya. Nah, saya mau ngasih waktu lah buat Bu Lala dan Ibu Fitra mungkin mau memberikan closing statement gitu mengenai program pengungkapan sukarela ini. Boleh? Oke, saya dulu ya. Jadi ayo kawan pajak, jadi manfaatkan program pengungkapan sukarela ini sekarang juga ya. Jadi jangan tunggu di menit-menit terakhir nih Mas Julian, Mbak Fitri ya. Karena jangka waktu 6 bulan ini nggak lama loh itu. Jadi PPS ini juga kesempatan baik untuk kita ya. Jadi tarifnya juga lebih sedikit dibanding dengan misalnya harta itu ditemukan oleh DJP ya Mbak Fitri ya gitu. Terus gimana nih kalau misalnya WP masih bingung ingin berkonsultasi ke siapa dan kemana? Itu di Direktorat Jenderal Pajak menyediakan kelas pajak ya Mas Julian. Ini tiap hari loh, tiap hari loh kawan pajak ya. Jadi selama Januari sampai Maret 22 ini itu Senin adalah kelas pajaknya yang diselenggarakan oleh Kanwil ya, kantor wilayah. Lalu Selasa dan Kamis itu diselenggarakan oleh kantor pusat. Lalu juga Rabu itu KPP yang menyelenggarakan. Lalu juga hari Jumat itu KP2KP ya, kantor penyuluhan kita. Nambahin Mbak Lala kali ya. Jadi selain kelas pajak tadi, kawan pajak bisa mengunjungi helpdesk PPS yang diselenggarakan nih, helpdesknya khusus di Kanwil dan juga KPP. Ataupun kalau misalnya mau tanya-tanya dulu by phone boleh di 1-500-008 ataupun WhatsApp di 081156 15008. PPS gotong royong adil setara. Pajak kita
untuk kita. Oke, PPS gotong royong, adil, setara. Kalau disingkat ini GAS gitu Gas ya. GAS gitu. PPS gas. Oke, dan kalau misalnya saya rangkum ulang nih ya, kalau misalnya ada yang bingung atau misalnya pengen ikutan kelas pajak ya tadi ya, kelas pajak PPS dari Senin sampai Jumat ya, ada terus nih. Senin oleh Kanwil, Selasa Kamis oleh kantor pusat, Rabu KPP, dan Jumatnya untuk KP2KP. Oke, dan sebenarnya ini udah nggak kerasa banget nih, lagi-lagi kayak kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol itu kayak keenakan banget ya gitu kan. Nah, jadi harapannya nih ya, jadi kalau dengan adanya program ini semoga banyak manfaat gitu ya untuk wajib pajak bisa rasakan kayak gitu ya. Oke, dan mungkin sekian dulu untuk podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum.